Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mempelajari, mengulangi kembali apa yang telah kita pelajari yang berkaitan dengan salah satu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri khas dakwah salafiyah al-firqah an-najiyah, yaitu wasatiyatu ahli sunnah, pertengahannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini semuanya selayaknya untuk kita memahaminya, mengetahuinya, agar kita betul-betul ketika mengatakan diri kita Ahlussunnah wal Jamaah, ad-da'wah salafiyah, al-firqatun najiyah, harus kita memiliki ciri khas yang membedakan kita dengan kelompok-kelompok sempalan Islam yang lainnya. Yaitu sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah adalah umat pertengahan di antara kelompok-kelompok sempalan lainnya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Umat yang ada di tengah antara kelompok yang ekstrem kanan atau yang ekstrem kiri, yang ifrat dan yang tafrid, yang berlebihan dan yang meremehkan. Islam ada di tengah-tengah. Dan itulah as-siratal mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Seperti yang kita baca setiap kali salat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka kenikmatan dari kalangan nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, yaitu jalannya orang Yahudi, dan bukan pula jalannya orang-orang An-Nasarah. Islam pertengahan di antara dua agama tersebut. Demikian pula Ahlussunnah wal Jamaah, pertengahan di antara kelompok-kelompok sempalan Islam yang lainnya. Dan ini pula yang mendorong Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengarang kitab yang diberi judul Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Dari kata-kata Al-Wasat, akidah pertengahan. Tentunya pertengahan yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi salafil ummah. Bukan pertengahan menurut akal pikiran, bukan menurut hawa nafsu, namun pertengahan sesuai dengan ad-dalil. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah tentang ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan humul wasatu fi firaqil ummah
kama annal ummah hiyal wasatu fil umam. Kata beliau bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah umat pertengahan di antara kelompok-kelompok sesat dari orang-orang yang menamakan sebagai kaum muslimin, sebagaimana Islam adalah umat pertengahan di antara umat-umat yang lainnya. Kalau kita ambil contoh tentang pertengahannya Islam di antara agama-agama yang ada, terutama agama Nasara dan agama Al-Yahud, seperti yang Allah firmankan tadi, Islam adalah as-siratal mustaqim, bukan seperti Yahudi, bukan seperti orang Nasara. Dalam masalah at-tauhid misalnya, dalam masalah menyikapi para al-anbiya, orang Yahudi mereka at-tafrid, mereka meremehkan para al-anbiya, mereka mencela para nabi, bahkan mencela Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pula yang membunuh para an-nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 181, qad sami Allahu qala alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Allah mengatakan, dan sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah fakir, sedangkan kami adalah orang-orang kaya. Mereka Yahudi adalah orang yang memperoleh Allah Subhanahu wa taala, yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, sanaktubu ma qalu, kami akan tulis apa yang mereka ucapkan, dan juga kami akan menulis, dalam artian kami akan membalas perbuatan mereka yang membunuh para al-anbiya. Ini adalah at-tafrid, meremehkan bahkan membunuh para al-anbiya bighairi haqqin. Lawannya adalah an-nasara, yang mereka al-ifrat. Mereka adalah orang-orang yang berlebihan dalam menyikapi para nabi, di antaranya Nabi Isa alaihi assalam. Mereka menjadikan nabinya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam wa qala al-masiihu ya bani israila ibudullaha rabbi wa rabbakum. Allah mengatakan, sungguh kafir orang-orang Nasara yang mereka mengatakan bahwasanya Allah adalah Isa bin Maryam. Padahal Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel ibudullah, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka haram baginya surga dan tempatnya adalah api neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini dua agama yang bertolak belakang. Yahudi mereka meremehkan para anbiya, sedangkan Nasara menuhankan nabinya, berlebihan dalam menyanjung nabi mereka. Islam wasat, pertengahan. Islam menyatakan bahwasanya nabi manusia biasa, namun mereka adalah utusan Allah yang wajib untuk ditaati. Tidak seperti Yahudi, tidak seperti orang-orang An-Nasara. Ini adalah pertengahannya Islam di antara dua agama tersebut. Kalau dalam masalah fikih misalnya, orang Nasara dikatakan bahwasanya mereka menggauli wanita-wanita yang sedang haid, sedangkan orang Yahudi mereka menjauhkan para wanita-wanita yang sedang haid. Dalam Islam tidak. Wanita yang haid boleh dipergauli, namun tidak boleh disetubuhi. Pertengahan di antara Yahudi dan An-Nasara. Demikian seterusnya. Islam agama yang wasat, pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Dan itulah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena secara hakikatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, itu adalah Islam itu sendiri. Ya. Karena al-firqatun najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidaklah beragama kecuali sesuai dengan Islam yang diajarkan oleh
Ar-Rasul SAW. Al-firqatun najiyah adalah kelompok yang mengamalkan sabda Rasul SAW, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itulah Islam yang sebenarnya. Maka jika Islam adalah agama pertengahan, maka Ahlussunnah wal Jamaah demikian. Mereka adalah kelompok yang pertengahan, tidak ifrat, tidak berlebihan, dan juga tidak meremehkan dalam semua bidang agama ini. Ini yang akan kita sampaikan beberapa contohnya. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Wasithiyah, kata beliau, fahum wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'tili al-jahmiyah wa ahli tamsil al-musyabbihah. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di antara dua kelompok yang sesat, yaitu kelompok ahli ta'til yang menolak, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik dari kelompok Jahmiyah ataupun mungkin kelompok Mu'tazilah ataupun kelompok Asy'ariyah. Dan pertengahan di antara kelompok al-musyabbihah yang menetapkan sifat Allah namun menyamakan sifat Allah dengan sifat al-makhluk. Ini adalah pelajaran tentang masalah tauhid asma wa sifat. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di antara dua kelompok tersebut. Kalau kita mau renungkan kembali kelompok-kelompok yang ada nanti itu yang akan kita sampaikan, mereka ini hakikatnya mengapa mereka sesat? Karena mereka mengambil sebagian dalil, meninggalkan dalil yang lainnya. Yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian yang lainnya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan semua dalil yang ada. Maka mereka pun di atas al-haq. Karena mereka apa? Menggabungkan antara al-haq tersebut. Sedangkan sebagian al-bid'ah mengambil sebagian yang hak, meninggalkan yang lainnya. Lawannya juga demikian, mengambil sebagian yang hak, meninggalkan yang lainnya. Maka mereka sesat dan menyesatkan, ifrat dan tafrid. Seperti misalnya kelompok yang mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Dalilnya apa? Laisa kamitsli syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Kalau Allah punya nama, punya sifat, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Maka tidak benar Allah punya nama, punya sifat. Ini adalah ajaran at-ta'til, meniadakan, mengingkari sifat-sifat bahkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengambil ayat tadi. Sedangkan lawannya kelompok musyabbihah mengatakan wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kata mereka namanya melihat, namanya mendengar, ya sama dengan makhluk. Ya. Mereka tetapkan Allah punya sifat sama wal basar, namun mereka berlebihan dengan mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Kenapa dua-duanya sesat? Karena apa? Mengambil sepotong, ini juga mengambil sepotong. Ahlussunnah menggabungkan dua-duanya, mengatakan Allah laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ini menolak at-tasybih. Allah tidak sama dengan makhluk. Membantah kelompok al-musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan firman selanjutnya, wa huwas samiul basir, dan dia Maha melihat lagi Maha mendengar, atau Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah, mengambil semua yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak mengambil sepotong-sepotong. Makanya Ahlussunnah menyatakan bahwasanya wajib kita menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah yang sahihah tentang nama-nama dan sifatnya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayangkan sifat Allah tersebut, karena akal kita tidak sampai kepadanya, dan tidak boleh mentakwil-takwilkannya, dan sekaligus tidak boleh mengingkarinya. Menetapkan apa adanya tanpa at-tasybih. Itu pertengahannya Ahlussunnah dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlebihan seperti kelompok musyabbihah yang menetapkan namun menyerupakan. Mereka lalai dengan firman Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad.
laisa kamitslihi syai'un. Mereka lupa dengan ayat tersebut. Sedangkan kelompok ta'til lupa bahwasanya Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, menetapkan sifat Allah tersebut. Ini pertengahannya Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ajaran yang benar adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu sekali lagi dalam masalah bab nama-nama dan sifat Allah, mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Quran dan sunnah yang sahihah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya sifat al-kalam, yang semua sifat-sifat tersebut tidak sama dengan makhluk. Ya, meskipun sama lafadznya namanya, namun hakikatnya tidaklah sama. Seperti yang sudah antum pelajari bersama, dalam bahasa kita saja, namanya wajah antara makhluk saya tidak sama. Ya, wajah gajah dengan wajah semut tidak sama. Gajah punya badan, semut punya badan. Apakah sama? Yang mengatakan sama perlu diperiksa kejiwaannya. Demikian pula semuanya, ya. Manusia punya kaki, meja punya kaki, kursi punya kaki, apakah sama? Wajah monyet, apakah sama dengan wajah manusia? Yang mengatakan sama, ya silahkan. Ya. Namun kita tidak mau mengakui kesamaan tersebut. Ini antara makhluk saja, namanya sama, namun beda hakikatnya. Apalagi antara al-khaliq dan makhluk. Tentu apa? Jauh, tidak sama-sama sekali. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya nama dan sifat Allah tidak sama dengan nama-nama ataupun sifat-sifat makhluk-makhluknya. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, maka demikian pula nama-nama dan sifat Allah tidak sama dengan sifat al-makhluk. Demikian pula kelompok Mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah. Mereka lupa dengan ayat yang berbunyi tadi wa huwas sami'u al-basir. Lupa dengan firman Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram bal yadahu mabsutatan. Mereka tidak ingat ayat-ayat yang menetapkan sifat-sifat Allah tersebut. Dan kata para ulama, sumber malapetaka, sumber kesesatan dalam masalah ini yaitu mereka ketika membaca tentang nama-nama dan sifat Allah di dalam Al-Quran maupun sunnah yang sahihah, yaitu mereka tidak meniadakan at-tasbih terlebih dahulu. Seandainya ketika mereka membaca ayat yang berbunyi bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, seandainya mereka langsung menjauhkan diri daripada at-tasbih, maka mereka akan menetapkan apa adanya, selesai perkaranya. Namun permasalahannya mereka dijangkiti penyakit at-tasbih. Ketika mereka membaca ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang terbetik dalam benak mereka, kalau kita tetapkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, berarti sama dengan makhluk. Maka dari sini mereka ada yang menolaknya. Berarti Allah tidak punya sifat wajah, tidak punya sifat tangan. Ada pula sebagian mereka mengatakan, berarti itu bukan wajah yang hakiki, namun itu maksudnya adalah zat Allah. Itu maksudnya adalah kekuasaan Allah, mentakwil seperti kelompok Asy'ariyah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Ketika membaca ayat itu langsung ingat firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Selesai perkaranya, menetapkan apa adanya. Itulah ad-din yusrun, agama mudah. Tidak perlu pakai takwil-takwil, tidak perlu pakai apa? Ta'til, menetapkan apa adanya seperti yang Allah tetapkan dan yang ditetapkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fahum wasatun fi babi af'alillah bainal jabariyah wal qadariyah wa ghairihim. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan tentang di dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah atau takdir Allah antara kelompok al-jabariyah dan kelompok al-qadariyah dan selain mereka. Sudah antum pelajari bersama makna iman kepada takdir. Yaitu iman kepada takdir mencakup 4 hal. Mengimani tentang ilmunya Allah, tentang catatan takdir Allah, tentang kehendak Allah, dan tentang
penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua yang ada di atas muka bumi ini adalah ciptaan Allah dan ada dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Semuanya atas kehendak Allah. Para ulama mengatakan masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan masyi'ta kana wa ilam asya' wa masyi'tu ilam tasya' lam yakun. Apa yang engkau kehendaki Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki jika engkau tidak menghendaki Allah tidak akan mungkin terjadi. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Semuanya terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kelompok yang menyimpang dalam hal ini. Yang pertama kelompok Al-Jabariyah. Dikatakan Al-Jabariyah dari kata-kata Al-Jabr, yaitu bahwasanya manusia melakukan perbuatannya yang baik maupun yang jelek itu karena paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka manusia itu ibaratnya seperti buluh atau daun yang diterbangkan oleh angin, tidak punya kehendak sama sekali. Ya. Padahal secara fitrah saja kita berbuat apapun, entah jelek atau yang baik, itu kita merasakan ada apa? Keinginan dari diri kita. Seperti misalnya kita duduk di masjid ini. Apakah begitu saja kita jalan ya, tanpa ada niat, tanpa ada kehendak? Tidak mungkin. Ya. Ada apa? Kehendak. Ini adalah agama fitrah. Sedangkan mereka menyelisih fitrah. Kata mereka manusia berbuat tanpa kehendak dari diri mereka. Namun paksaan dari Allah seperti robot. Ya, yang tidak apa punya kehendak sama sekali. Hanya sekedar apa? Di-remote begitu saja jalan. Kalau enggak jalan. Sesuai dengan apa? Yang diinginkan. Itu kata mereka. Kelompok Jabariyah manusia seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Mereka lupa dengan firman Allah wa ma tasyaun, tidaklah kalian berkehendak. Artinya Allah di situ menetapkan manusia punya kehendak. Ya. Dan itu sekali lagi agama fitrah. Kita sendiri merasakan setiap kita berbuat pasti ada kehendak. Makanya Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan sesuai dengan niat, sesuai dengan keinginan kita. Apa niat kita? Apa keinginan kita? Apakah untuk Allah atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan manusia itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan yang sesat yang menyelisih Al-Qur'an yang mengatakan wa ma tasyaun. Kemudian juga lawannya kelompok Al-Qadariyah. Dikatakan Qadariyah karena mereka meniadakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan manusia berbuat sesuai dengan kehendak mereka sendiri tanpa ada campur tangan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini lawannya. Ini berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir Allah, ini meremehkan, menolak, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan al-qadariyatu majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah majusinya umat ini karena mereka menetapkan adanya dua Tuhan. Tuhan, ya kalau Majusi, agama Majusi mengatakan ada Tuhan di atas muka bumi ini, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya, Tuhan kebaikan, Tuhan kegelapan, Tuhan kejelekan. Kelompok Qadariyah juga demikian. Kata mereka, yang baik ciptaan Allah, yang jelek ciptaannya manusia. Ini adalah kelompok yang sesat mengingkari takdir Allah. Sedangkan di antara bentuk rukun iman, yaitu antum minabil qadar khairi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jelek, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun harus kita pahami ya, ketika manusia berbuat kejelekan itu karena kehendaknya dan ketika disiksa itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah suudzon kepada Allah. Kan itu ciptaan Allah yang jelek kok disiksa orang tersebut. Ya, contoh misalnya yang gampang HP ini misalnya kan ada yang menciptakan. Ya. Namanya HP teknologi seperti pedang bermata dua. Bisa untuk baik, bisa untuk kejelekan. Ketika HP tersebut digunakan untuk menipu, digunakan untuk kejahatan, kemudian ketangkep polisi misalnya, dihukum, apa yang salah yang menciptakan? Siapa yang salah? Orang yang menggunakan HP tersebut. Demikian pula dengan manusia. Ketika Allah yang menciptakan, dia apa? Telah ditunjukkan wahadainahu najdain. Kami tunjukkan kepada mereka dua jalan. Jalan yang baik dan jalan yang jelek. Kalau pilih yang jelek kemudian jatuh ke dalam azab Allah, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri.
Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumma illa nafsa. Barang siapa yang memperoleh kebaikan, hendaklah dia memuji Allah, sedangkan kalau mendapat selain itu jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Seperti kata para ulama, ya contohnya di sini ada 2 lantai masjid ini. Kalau mau turun dari lantai atas ada 2 jalan. Jalan pintas dan jalan agak lambat. Jalan pintas langsung turun dari lantai 2. Ya. Kalau ada orang turun dari lantai 2 langsung mengambil jalan pintas, kemudian patah kakinya, apa mengatakan ini sudah apa? Ya, kehendak Allah, ini adalah sudah paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, ya mungkin bisa diperiksakan, ya. Ini intinya apa? Bahwasanya manusia itu Allah ciptakan dan Allah berikan fasilitas untuk mereka memilih sendiri yang hak maupun yang batil. Tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia salah, kemudian diberikan siksa, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Intinya sekali lagi, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala, namun manusia juga punya kehendak yang baik ataupun yang jelek. Ini pertengahannya Ahlussunnah dengan antara Ahlussunnah dengan atau pertengahannya Ahlussunnah di antara kelompok Jabariyah yang mereka lupa dengan firman Allah wa ma tasyaun, dan kelompok Al-Qadariyah yang mereka lupa illa an yasha Allah. Ya, makanya sekali lagi kalau kita renungkan kenapa mereka sesat, karena mereka hanya mengambil sebagian dalil, meninggalkan dalil yang lainnya, sedangkan Ahlussunnah menggabungkan kedua dalil tersebut. Ya, maka mereka pun bertentangan. Kenapa? Mencopot sebagian dalil, meninggalkan dalil yang lainnya. Yang ini juga sebaliknya, mengambil dalil yang terakhir, meninggalkan yang pertama. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Di situ ada 2 kehendak, kehendaknya manusia dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kelompok Jabariyah menolak kehendaknya manusia, kelompok Al-Qadariyah menolak kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah menggabungkan kedua-duanya, bahwasanya Allah punya kehendak, manusia punya kehendak, namun kehendak manusia masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah af'alillah, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa fi babi wa'idillah bainal murji'ati wal wa'idiyah minal qadariyati wa ghairihim. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di dalam masalah ancaman Allah antara kelompok al-murji'ah dan kelompok al-wa'idiyah, yaitu kelompok al-khawarij. Kelompok al-murji'ah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak mendapatkan sanksi sama sekali. Ya. Sedangkan kelompok Al-Khawarij mengatakan orang yang berbuat dosa besar itu kekal di dalam api neraka. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Jika Allah menghendaki, Allah akan siksa mereka, dan jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka. Tidak memastikan pasti disiksa, tidak. Namun tahta masyiatillah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi orang itu berbuat dosa besar, namun dia punya kebaikan-kebaikan yang banyak sehingga bisa menutupi kejelekan tersebut. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menutup yang jelek. Kita lihat orang itu berbuat dosa besar, namun kita tidak melihat kalau orang itu punya banyak kebaikan. Tidak bisa langsung kita vonis orang ini pasti masuk neraka, kekal dalam api neraka. Tidak bisa. Ya. Karena apa? Seperti tadi, bahwasanya Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar, orang yang berbuat zina, perjudian, narkoba atau yang lainnya, mereka kalau meninggal dunia belum bertobat, itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipastikan masuk surga dan juga tidak bisa pastikan masuk ke dalam neraka. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak gampang menvonis orang itu masuk surga, masuk neraka. Ya. Urusan akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendengar misalnya ada dai kondang yang dakwanya menyimpang, yang sesat dan menyesatkan, meninggal dunia,
Tidak boleh kita mengatakan pasti di neraka, naudzubillah min dzalik. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Selama dia masih muslim, bagaimanapun dosanya, tahta masyiatillah. Ya, karena urusan akhirat bukan urusan kita. Urusan kita, urusan di dunia. Orang ini dakwanya menyimpang. Kita sampaikan kepada umat agar tidak dicontoh. Adapun ketika dia meninggal dunia, ya itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahta masyiatillah. Tidak boleh kita memvonis orang itu masuk ke dalam api neraka. Dan itu pula yang merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tercantum dalam akidah atau kitab-kitab akidah. Di antaranya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, narju lil muhsinina minal mu'minin an ya'fu anhum wa yudkhilahumul jannata birahmatihi wa la na'man lahum wa la nashhad alaihim. Kata Imam Tahawi rahimahullah, kita hanya bisa berharap orang yang baik dari orang beriman itu Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke dalam surganya, namun kita tidak bisa menjamin, tidak bisa menvonis orang itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bisa berharap. Kita doakan. Meskipun Masya Allah 24 jam kita lihat orang itu beribadah kepada Allah, namun siapa tahu hati manusia. Urusan akhirat kita serahkan kepada Allah, kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Seperti misalnya Al-Asyra Al-Mubashsharuna fil Jannah, Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah. Ini kita wajib untuk meyakini mereka adalah para penghuni surga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan 6 para sahabat yang lainnya, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair, Abu Ubaidah, Talha, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zubair atau Sa'id bin Zaid. Ini adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Wajib kita meyakini mereka adalah penghuni surga. Adapun orang-orang beriman, ya, yang tidak ada dalil khusus tentangnya, tidak bisa langsung kita vonis masuk surga. Demikian pula sebaliknya, yang berbuat dosa besar, berbuat kebid'ahan misalnya, tidak boleh kita mengatakan orang itu di neraka. Ya. Kata Imam Tahawi rahimahullah taala, wa nakhafu 'alal musi wa la nuqannituhum. Ya, tidak, kita hanya bisa apa? Pesimis saja. Ya. Takut khawatir orang itu masuk neraka karena perbuatan bid'ahnya, perbuatan dosa besarnya, namun tidak boleh kita menvonis orang itu masuk ke dalam api neraka. Dan juga beliau mengatakan wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala naran. Kata Imam Tahawi dalam kesempatan yang lain, beliau mengatakan tidak boleh kita menvonis seorang pun dari kaum muslimin masuk surga atau masuk neraka. Sekali lagi kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Abu Lahab di neraka, Abu Thalib di neraka, kedua orang tua Rasul di neraka. Kita wajib meyakininya. Karena apa? Ada dalilnya. Seperti misalnya masa tabat yada Abi Lahab bin Watab, jelas Abu Lahab di neraka. Demikian pula dengan Abu Thalib, demikian dengan kedua orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Di mana ayahku?" Kemudian Rasul mengatakan finnar. Ketika orang itu mau pulang, Rasul mengatakan inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Hadis riwayat Muslim. Kita yakini orang tua Rasul di neraka. Kenapa? Orang tua beliau musyrik, tidak mengikuti ajaran tauhid yang masih diberlakukan kepada kaum musyrikin, yang itu merupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihi assalam. Demikian pula ibundanya Rasul SAW itu di dalam api neraka karena dia mati dalam keadaan musyrikah. Ya. Dikisahkan bahwasanya Rasul SAW minta izin kepada Allah untuk menziarahi ibu beliau, diizinkan. Namun ketika memohon izin untuk memohonkan ampun untuk ibunda beliau, diturunkan ayat maka nalin nabiyyi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak selayaknya bagi nabi dan orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah kerabat mereka sendiri, setelah jelas bahwasanya mereka adalah ashabul jahim, penghuni api neraka al-jahim. Dari situ kata ulama bahwasanya Rasul sendiri menyatakan kedua orang tua beliau di neraka. Ya. Maka kalau ada orang yang mengatakan, ya, kalian kurang sopan kepada Rasul, kalian kurang beradab kepada Rasul karena kalian mengatakan kedua orang tua beliau di neraka. Justru sebaliknya, kalian yang kurang adab kepada Rasulullah. Rasul mengatakan kedua orang tua beliau di neraka, kalian tidak mau apa? Terima. Kalian tidak percaya dengan sabda Rasulullah.
padahal beliau yang paling cinta kepada kedua orang tua beliau, namun beliau yang mengatakan kedua orang tua beliau di neraka. Siapa yang kurang adab? Yang menerima sabda Rasul atau yang menolak sabda Rasul SAW? Ya. Intinya sekali lagi, masalah surga dan neraka kita serahkan kepada Allah, kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Ini kita kembali kepada pembahasan tadi, bahwasanya ada dua kelompok yang saling bertolak belakang, yaitu kelompok Al-Khawarij yang mereka mengatakan pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Adapun kelompok Murji'ah mengatakan mereka masuk surga. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan mereka tahta masyiatillah, tidak bisa dipastikan masuk surga, tidak pula bisa dipastikan masuk api neraka. Apa dasarnya? Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik. Di antara dosa besar bid'ah itu dibawa kesyirikan. Apa kata Allah? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Artinya ada yang tidak Allah kehendaki, Allah apa? Adab dulu di neraka sampai selesai, baru dientas ke dalam surga. Ada pula yang langsung Allah ampuni. Karena apa? Mungkin karena doanya orang beriman yang lainnya, atau mungkin karena dia punya banyak kebaikan yang menutupi kejelekannya. Mungkin juga mendapat syafaat Rasulullah SAW yang bisa mencegahnya masuk ke dalam api neraka. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang syafaat beliau. Beliau mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Ada sebagian mereka yang akan masuk neraka, namun dengan seizin Allah mendapat syafaat Rasul, mereka pun dimasukkan langsung ke dalam surga Allah. Berarti apa? Pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah adab dulu, namun tidak kekal dalam api neraka. Namun jika Allah mau, langsung Allah masukkan ke dalam surganya, langsung Allah ampuni. Ini pertengahannya Ahlussunnah wal Jamaah di antara kelompok Al-Khawarij dan kelompok Al-Murji'ah yang meremehkan masalah hal ini. Kedua-duanya ini berpendapat seperti itu didasari oleh keyakinan mereka sebelumnya. Kelompok Khawarij mengatakan bahwasanya iman itu satu kesatuan. Kalau salah satu cabangnya hilang, runtuh semua iman, kafir. Kelompok Murji'ah mengatakan bahwasanya iman satu kesatuan, tidak akan mungkin bisa runtuh. Sama-sama apa? Mengatakan seperti itu, namun hasilnya berbeda. Adapun Ahlussunnah mengatakan iman yataba'at, iman itu bercabang sesuai dengan sabda Rasul, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adani thariq. Iman itu bercabang, memiliki 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah imatatul adani thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Antara cabang-cabang itu banyak cabang-cabang yang lainnya. Salat cabang keimanan, puasa cabang keimanan, thalabul ilmi belajar ilmu agama cabang keimanan. Kalau salah satu cabangnya hilang, tidak mesti runtuh. Seperti pohon kata para ulama, kalau rantingnya berguguran, daunnya berguguran, tidak mesti apa? Roboh pohon tersebut. Lain kalau yang hancur, yang roboh, yang rusak adalah akarnya, yaitu kalimat tauhid la ilaha, bisa apa? Roboh pohon tersebut. Intinya itulah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam api neraka, dan juga tidak seperti kelompok Murji'ah yang meremehkan masalah dosa, sehingga mereka mengatakan pelaku dosa besar masuk ke dalam surga tanpa ada adab, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan fi babi asma'il iman wad din bainal haruriyati wal mu'tazilah wa bainal murji'ati wal jahmiyah. Ini masih ada kaitan dengan dua kelompok tadi, kelompok Murji'ah dan kelompok Al-Khawarij. Kelompok Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar sempurna keimanannya. Lebih dari itu, mereka mengatakan
pelaku dosa besar, ya, imannya sempurna sebagaimana imannya Jibril, imannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata mereka pelaku, misalnya dosa besar, entah pezina, peminum khamar, pemabuk dan sebagainya, itu imannya sama dengan Jibril. Ya. Karena mereka mengatakan bahwasanya la yadurru mal imani dzambun. Iman itu tidak tercederai dengan dosa. Ya. Namanya iman tetap, kata mereka. Entah dia beramal yang jelek, tidak ada kaitannya dengan imannya. Karena apa? Keyakinan mereka bahwasanya amal perbuatan bukan termasuk bagian daripada al-iman. Makanya itulah namanya bid'ah. Bid'ah itu terkadang apa? Saling berkaitan. Tumbuh satu, tumbuh lagi. Terus berkaitan. Ya. Ketika mereka, kelompok Murji'ah mengatakan iman itu adalah ucapan dan keyakinan saja. Amal perbuatan tidak termasuk iman. Maka dari situ muncul bid'ah berikutnya, yaitu mengatakan bahwasanya orang yang bermaksiat, berbuat dosa besar, tidak memadaratkan keimanannya. Imannya tetap sempurna. Karena apa? Amal tersebut tidak merupakan bagian daripada al-iman. Ya. Ini ajaran yang sesat. Ya. Karena apa? Akhirnya meremehkan masalah dosa dan maksiat. Seperti yang ini yang sudah pernah kita sampaikan, ini merupakan salah satu yang juga diwarisi oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita. Mereka mengatakan yang penting niatnya baik, yang penting hatinya. Disuruh berjilbab tidak mau, yang penting hatinya berjilbab. Ya. Diperintahkan untuk sholat, yang penting hatinya baik. Ya. Ini adalah warisan daripada kelompok Murji'ah. Mungkin namanya beda, cuma apa? Hakikatnya sama, yaitu mengeluarkan al-amal daripada al-iman. Sebaliknya lawannya adalah kelompok al-khawarij. Mengatakan bahwasanya kalau cabang iman itu hilang, maka tidak dikatakan mukmin, langsung dikatakan kafir, keluar dari al-Islam. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Tidak mengatakan mukmin yang sempurna imannya karena berbuat dosa besar. Tidak pula mengatakan kafir, namun apa? Mengatakan orang itu mukmin namun naqisul iman, kurang imannya. Atau mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Ahlussunnah wal Jamaah berdalil bahwasanya orang tersebut meskipun berbuat dosa besar tidak kafir, adalah firman Allah misalnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua orang beriman, kelompok orang beriman berperang, damaikanlah di antara keduanya. Berperang, saling bunuh-membunuh termasuk dosa besar. Namun apa? Allah masih mengatakan minal mu'minin wa in ta'ifatani minal mu'minin. Namun mereka apa? Kurang keimanannya. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang berbuat dosa besar tidak kafir keluar dari Islam, seperti kelompok Khawarij yang mengatakan mereka keluar. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah bukan seperti kelompok Murji'ah yang mengatakan orang berbuat dosa besar sempurna keimanannya. Ahlussunnah mengatakan orang yang berbuat dosa besar iman, mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya, atau dikatakan orang itu mukminun naqisu al-iman, mukmin namun kurang keimanannya. Kemudian yang kelima, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dalam bab menyikapi ahlul bait atau para sahabat Rasulullah, khususnya dari kalangan ahlul bait. Di antara kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah dan kelompok al-Khawarij. Terutama pada zaman dahulu, kelompok al-Khawarij mereka memerangi ahlul bait, memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahkan mereka yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Siapa yang membunuh beliau? Abdurrahman bin Muljam al-Himyari al-Khariji. Ya. Ini adalah apa? Kelompok Khawarij yang menegakkan permusuhan terhadap ahlu baitnya Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW berwasiat untuk apa? Menghormati ahlul baitnya beliau. Namun tentunya ahlul bait yang beriman dan bertakwa yang mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Adapun kalau dia mengaku sebagai ahlul bait, di rumahnya ada silsilah keturunannya dari zaman Adam sampai kepada dia misalnya, lewat Nabi Muhammad SAW,
Ya, meskipun kita katakan, meskipun Anda ya punya seperti itu, punya akta notarisnya misalnya, sudah tidak masalah. Cuma tidak ada manfaatnya kalau Anda tidak bertauhid, tidak bertakwa, tidak mengikuti ajarannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sendiri mengatakan, man batta'a bi amaluhu lam yusri binasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Likulin darajatun mimma amilu. Setiap orang, kata Allah, akan mendapatkan derajat sesuai dengan amal perbuatannya, bukan dengan nasab keturunannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Nasab keturunan belakangan, yang penting iman dan takwanya dahulu. Maka jangan tertipu kita dengan slogan orang-orang yang mengaku sebagai ahlul bait. Bahkan ulama mereka sepakat, kelompok al-batiniyah an-nusairiyah atau yang semisal dengan mereka dari kelompok batiniyah, meskipun mereka mengaku sebagai keturunan al-bait, ulama sepakat mereka adalah kufar, mereka adalah keturunan Majusi, keturunan Yahudi. Namun menyamar berkedok sebagai keturunan al-bait untuk menghancurkan Islam dari dalam. Pengakuan tidak bisa langsung diterima begitu saja. Ya, seandainya pun betul, namun kalau syirik perbuatannya, bid'ah perbuatannya, apa arti nasab keturunan tersebut? Ya, lebih parah dari itu, mereka mengatakan bahwasanya mereka lah yang membawa kuncinya surga. Ya, kita katakan ya, itu kuncinya surganya Dajjal, bukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Dajjal juga punya surga, namun surganya adalah neraka. Ya. Intinya jangan kita tertipu dengan slogan sebagai al-bait. Ya, karena memang yang pertama kita lihat al-iman wa taqwa, ittiba'nya kepada ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelompok Syiah Rafidhah, mereka mengkultuskan al-bait, mereka menuhankan ahlul bait. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan juga di antaranya putra beliau Al-Husain, cucunya Rasulullah SAW, mereka sembah sampai detik ini. Ini adalah pengkultusan kepada Ahlul-Bait. Ini lawannya kelompok Khawarij, yang ini mengkultuskan, menuhankan, yang ini memusuhi, seperti Yahudi dan orang Nasara. Yahudi, karena Syiah Rafidhah anak cucunya Yahudi, maka ajarannya sama, yaitu menuhankan manusia. Atafan, mereka adalah orang-orang yang mengkultuskan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang al-Khawarij, mereka membunuh bahkan memusuhi ahlul bait. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, menghormati ahlul bait, tentunya yang beriman dan bertakwa, namun tidak sampai mengkultuskan mereka. Sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah juga mencintai para sahabat yang lainnya, menghormati para sahabat, namun tidak berlebihan. Seperti yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa nuhibbu ashabar Rasul sallallahu wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum. Kita mencintai para sahabat Rasul sallallahu, namun kita tidak berlebihan dalam mencintai mereka. Mendudukkan sesuai dengan kedudukan mereka sebagai manusia yang terbaik, namun individu-individu mereka tidak maksum dari kesalahan. Kita wajib cinta kepada para sahabat, kita wajib mengakui sahabat orang yang terbaik setelah para nabi dan para rasul, namun individu mereka tidak maksum dari kesalahan. Inilah pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap sahabat Rasulullah, terutama Ahlul Bait, tidak berlebihan seperti kelompok Syiah qatalahumullah, dan tidak berlebihan dalam atau tidak memusuhi sebagaimana kelompok Al-Khawarij. Sudah ada. Kita lanjutkan lagi. Itu 5 contoh pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita nambah lagi, dan ini kita juga merujuk daripada apa yang telah disampaikan dalam kitab-kitab Al-Aqidah. Yaitu tentang masalah yang pertama di sini kita tambahkan asy-syafa'ah. Masalah syafaat. Ada 2 kelompok yang sesat dalam masalah asy-syafa'at. Yang pertama kelompok Mu'tazilah, kelompok yang menuhankan akal mereka. Mereka mengatakan tidak ada syafaat. Mereka menentang adanya syafaat. Demikian pula kelompok Al-Khawarij, mereka menolak adanya asy-syafaat. Kelompok tasawuf, kelompok sufi berlebih-lebihan dalam masalah asy-syafaat.
Sampai apa? Mereka minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah kita jelaskan tadi pagi, qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah bahwasanya syafaat itu semuanya milik Allah. Artinya tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kelompok tasawuf, kelompok sufi, mereka minta syafaat kepada nabi, kepada para wali atau kiai atau yang lainnya. Seperti kelompok musyrikin jahiliyah yang Allah firmankan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok tasawuf, berlebih-lebihan dalam menetapkan syafaat sampai-sampai mereka minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, mereka menolak, mengingkari adanya asy-syafaat. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya syafaat itu ada, namun syafaat itu milik Allah semata, tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Kita meyakini syafaat itu akan Allah berikan kepada yang Allah izinkan, seperti Nabi kita Muhammad SAW, seperti para malaikat, namun harus dengan seizin dari Allah dan dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ridha kecuali kepada ahli at-tauhid. Ini sudah kita sampaikan tadi pagi. Rasul bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah, tentunya mengamalkan juga konsekuensinya. Karena kalau sekedar ucapan di bibir saja, apa bedanya dengan orang munafikin? Namun yang dimaksud di sini mengucapkan la ilaha illallah dan sekaligus mengamalkan konsekuensinya, dan khalisan min qalbi, ikhlas dari hati yang terdalam, tidak munafik. Ini yang berhak mendapatkan syafaat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul akan memberikan syafaat setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan syafaat akan diperoleh dengan dua syaratnya, izin dari Allah dan ridha dari Allah. Izin Allah kepada yang akan memberikan syafaat, dan ridha Allah bagi yang akan diberi syafaat. Ya. Dan orang itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kalau orang itu bertauhid dan juga mengikuti ajarannya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya membaca zikir setelah azan. Itu termasuk salah satu sebab orang itu mendapatkan syafaat Rasul. Intinya ittiba kepada Rasul SAW. Rasul mengatakan dalam sebaris yang sahih, man qala hina yasma'un nida, ya, barang siapa mengatakan setelah dia mendengarkan azan, Allahumma rabba hadhi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'tsu maqama mahmudanil wa'atta halat lahu syafaati. Maka barang siapa mengucapkan doa tersebut setelah azan, baginya syafaatku. Itu cara menggapai syafaat Rasul, dengan ikhlas, dengan tauhid, dan dengan ittiba, bukan dengan syirik, bukan dengan kebid'ahan. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya cara menggapai syafaat Rasul dengan mengikuti ajarannya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan syafaat itu ada, namun itu milik Allah dan tidak akan mungkin digapai kecuali dengan dua syarat tersebut. Bukan seperti kelompok Mu'tazilah dan Khawarij yang mengingkari syafaat, dan bukan kelompok tasawuf yang mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan syafaat, bahkan mereka meminta-mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, contoh pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah di antara kelompok-kelompok sempalan yang ada tentang masalah al-karamah. Karamahnya para wali. Kelompok Mu'tazilah yang mereka menuhankan akal mereka mengatakan tidak ada istilah apa? Karamah, ya. Karena apa? Kata mereka nggak masuk akal adanya karamah tersebut. Lawannya adalah kelompok tasawuf juga, ya. Yaitu apa? Mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan karamah. Mereka mengatakan karamah itu ada, namun mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan siapa yang mendapatkan karamah tersebut. Mereka mengatakan, ya, para wali-wali mereka yang sudah kita sampaikan tadi pagi, mereka sampai berlebih-lebihan mengatakan orang yang, ya, tidak waras itu adalah wali-wali yang mereka memiliki karamah. Namanya karamah hal yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang biasa.
Contoh misalnya telanjang bulat di jalan, wali. Karena apa? Luar biasa, nggak punya malu. Ya. Itu adalah kenyataan, ini bukan khayal kita. Jangan pernah kita saksikan sendiri ya, di tempat kita di Surabaya sana, sempat kita beberapa kali ketemu. Ya, ada satu orang kalau siang itu digonceng naik sepeda motor, rambutnya panjang tanpa busana sama sekali. Manusia mengatakan di sana itu adalah wali. Kenapa? Berani telanjang bulat di siang bolong. Ya, luar biasa. Itulah walinya orang-orang as-sufi. Makanya dalam kitab-kitab mereka disebutkan istilah sufi, istilah wali itu kata mereka adalah al-majazib. Dari kata-kata al-majazub, yaitu yang telah dicabut akalnya. Sehingga Pak menjadi wali. Ya, ini adalah karomah walinya apa? Para at-tasawuf atau kelompok as-sufi. Ahlussunnah wal jamaah pertengahan, bukan seperti sufi, bukan seperti mu'tazilah. Ahlussunnah mengatakan karomah itu ada. Bahkan dalilnya ada dalam Al-Quran dan sunnah yang as-sahihah. Namun karomah tersebut hanya diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, bagi para wali-wali Allah yang sebenarnya. Siapa wali Allah? Ala inna awliya Allahi la khafun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak punya rasa takut dan juga tidak bersedih hati, yaitu orang yang beriman dan bertakwa, yang bertauhid dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Karamah itu ada, namun hanya Allah berikan kepada yang beriman dan bertakwa. Dan itu pula yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisul wali. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Man adali waliyan faqad adantu bil harbi." Barang siapa musuhi wali-waliku, aku mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Dan Allah mengatakan ciri waliku adalah kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hambaku tersebut mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Ciri wali Allah melaksanakan yang wajib. Di antaranya salat wajib 5 waktu. Berjamaah di masjid baik kaum laki-laki. Kalau kaum sufi tidak. Walinya apa? Enggak pernah salat. Kalau ditanya mana salat, di mana salatnya? Di Mekah. Padahal itu ada bohong. Ini adalah apa? Penipuan terhadap umat. Mal salat, namun apa? Alasannya wali. Sudah tingkat makrifat. Ini adalah apa? Walinya orang-orang at-tasawuf. Walinya Allah adalah apa? Yang beriman bertakwa, yang bertauhid, menjalankan perintah Allah. Dan juga ditambah lagi menjalankan sunnahnya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan karamah itu ada dalilnya dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul. Dan Ahlussunnah meyakini akan karamah tersebut. Seperti yang Allah firmankan dalam Surat Ali Imran tentang kisah Maryam, seorang wanita yang solehah. Allah mengatakan, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah." Ketika Zakaria atau setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, dia mendapatkan rezeki. Kata ulama tafsir di antaranya Imam Ibnu Katsir, yaitu selalu didapatkan buah-buahan, buah-buahan musim panas itu masih ada di sisi Maryam pada musim dingin. Demikian pula sebaliknya, didapatkan buah-buahan musim dingin pada musim panas. Padahal nggak ada kulkas pada waktu itu. Kalau sekarang masya Allah karamah semuanya bisa disimpan semuanya awet. Ada bahan pengawet lagi, ada formalin lagi. Masya Allah karamah. Adapun pada waktu itu, kata para ulama, ini diantara karamahnya Maryam, seorang wanita yang solehah. Itu didapatkan buah-buahan tadi, padahal bukan musimnya. Ini kata para ulama, diantara Ibnu Katsir rahimahullah, ini dalil tentang adanya karamah para wali-wali Allah. Entah wali Allah itu laki ataupun perempuan, yang penting beriman dan bertakwa. Demikian pula dalam contoh, para sahabat sangat banyak. Ada bentuk-bentuk karamah yang Allah berikan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya pembantunya Rasulullah SAW yang bernama Safina. Seperti yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, bahwasanya ketika beliau terdampar di sebuah pulau, kemudian didatangi oleh singa, kemudian Safina, maulanya Rasulullah SAW, pembantunya Rasul mengatakan, "Ana Safina, maula Rasulullah SAW." Aku adalah Safina, pembantunya
Ar-Rasul SAW. Maka singa pun tersebut tidak memangsanya, tidak menyakitinya, bahkan menunjukkan jalan keluar. Ya. Tapi jangan coba-coba tiru adegan ini. Ya. Aku umat Nabi Muhammad, ya, sedangkan nggak pernah sholat, ya, atau bolong-bolong sholatnya. Jangankan untuk ditunjukkan tempat, ya tunjukkan tempat di kuburan nantinya. Ya. Intinya, ya itulah wali Allah. Para sahabat merupakan wali-wali Allah. Maka tidak aneh kalau Allah memberikan kepada mereka al-karamah, hal-hal yang sangat luar biasa. Demikian pula contohnya Usaid bin Hudair, Abbad bin Bishr, ketika malam hari yang tidak ada pelita, tidak ada lampu sama sekali, mereka keluar dari rumah Rasulullah SAW, kemudian ada cahaya yang mengiringi mereka berdua di malam yang gelap gulita, menerangi jalan mereka. Ketika mereka berpisah pula cahaya tersebut. Karamah para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini adalah apa? Karamah wali-wali Allah yang sesungguhnya, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sekali lagi intinya, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya karamah karena sudah ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, namun karamah yang sebenarnya bagi yang beriman dan bertakwa, yang bertauhid dan ittiba kepada sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hal-hal yang luar biasa yang muncul dari seseorang yang dia tidak beriman, yang hidupnya mondar-mandir di kuburan keramat, alias dukun, paranormal dan sebagainya, ini bukan karamah, namun ini adalah sihir, ini bantuan dari asyaiton. Ya, harus kita wajib bisa membedakan mana wali Allah dan mana wali syaiton, karena tidak semua hal yang luar biasa itu muncul dari wali Allah. Dajjal, ya, yang ada tanda kafir di antara dua matanya, itu lebih sakti daripada Ki Joko Bodo, lebih sakti daripada Ki Geneng Pamungkas atau paranormal yang ada di dunia ini. Ya. Dia apa? Bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dia bisa menghidupkan yang telah mati. Dia bisa apa? Menjadikan suatu negeri makmur. Ya. Dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji, ya, siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang beriman kepada Dajjal. Namun hal yang luar biasa tersebut bukan menunjukkan dia di atas kebenaran, namun justru sebaliknya, dia adalah orang yang kafir. Ya. Intinya, kata para ulama, hal yang luar biasa tidak selalu dijadikan sebagai karamah, namun namanya karamah itu hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada wali-walinya yang beriman dan bertakwa. Kemudian, yang berikutnya di antara contoh pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah di antara kelompok-kelompok sesat yang ada, yaitu tentang masalah menyikapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di antara kelompok seperti kelompok Al-Mu'tazilah dan kelompok At-Tasawuf. Kelompok Mu'tazilah selalu menentang sabda Rasul dengan akal pikirannya semata. Tidak mengakui tentang hadis Dajjal, tidak mengakui tentang turunnya Isa bin Maryam atau munculnya Ya'juj wa Ma'juj, tentang hal-hal yang luar biasa yang terjadi sebelum akhir kiamat. Mereka mengingkari, artinya meremehkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diikuti sekarang oleh kelompok Jil, yang mereka adalah antek-antek orang Yahudi yang mereka ingin menentang agama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mirip dengan apa? Al-Yahud, ya. Maka kata para ulama, kelompok Mu'tazilah ini mirip dengan Yahudi, dan sungguh benar kata ulama tersebut, sebagaimana yang kita lihat, Jil merupakan anak buahnya, cucunya Al-Mu'tazilah, yang mereka cocok dengan orang Yahudi, ingin menghancurkan Islam dari dalam, meremehkan syariat Islam, meremehkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan meremehkan apa? Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran berhak untuk direvisi. Naudzubillah min dzalik. Kufur. Ya. Ini lawannya adalah kelompok tasawuf yang mereka berlebih-lebihan terhadap siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga apa? Mensejajarkan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip Yahudi, ini mirip orang Nasara. Ini mengkultuskan Nabi, ini meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kelompok tasawuf seperti yang kita ketahui bersama, bagaimana mereka jangankan Nabi, para wali mereka yang di bawah Nabi saja mereka kultuskan. Ya, mereka mirip dengan orang Nasara yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana Islam mengatakan, sebagaimana Allah berfirman, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid."
Katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Nabi Muhammad manusia biasa, bukan Tuhan, bukan sesembahan. Meskipun demikian, beliau adalah utusan Allah yang wajib kita hormati, wajib untuk kita taati. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk apa? Ditaati. Ini pertengahan Ahlussunnah, tidak mengkultuskan seperti tasawuf dan tidak meremehkan seperti kelompok Mu'tazilah atau yang semisal dengan mereka. Kelompok atau permasalahan berikutnya yang merupakan contoh pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah di antara kelompok-kelompok yang ada, masalah jihad. Ya. Ini antara kelompok tasawuf lagi ya. Jangan bosan ya, tasawuf. Ini gudangnya syirik, kebid'ahan, kesesatan. Kalau mau kulaan di sini. Ya. Semuanya ada. Di antaranya masalah jihad. Kelompok tasawuf tidak mau berjihad melawan orang kafir. Mereka mengatakan jihad yang sebenarnya jihadun nafsi. Dan mereka membawakan dalil yang dhaif, bahkan palsu, yaitu ketika katanya mereka, ketika Rasul pulang dari perang Badar, Rasul mengatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar, yaitu jihadun nafs. Maka mereka pun apa? Tidak mau berjihad melawan orang-orang kafir. Kata mereka sudah tutup jihad tersebut, yang ada jihadu apa? An-nafs. Ini menyempitkan jihad pada jihad apa? Nafs saja. Lawannya kelompok Al-Khawarij, kelompok teroris sekarang ini, yang hanya membatasi jihad pada jihad dengan pedang saja. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan kedua-duanya. Mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad ada 4 macam, ada 4 tahapannya, ada 4 tingkatannya. Yang pertama jihadun nafsi. Ini betul jihad yang paling besar. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, afdalul jihad an yujahidar rajulu hawahu wa nafsah. Jihad yang paling afdal yaitu jihad melawan hawa nafsu dan diri sendiri. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini ada 4 tingkatannya. Yaitu yang pertama, belajar ilmu agama termasuk jihad. Dan bahkan ini yang paling utama. Karena gak akan mungkin orang itu bisa berjihad melawan orang kafir tanpa ilmu. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Talabul ilmi termasuk jihad. Seorang sahabat yang bernama Abu Darda rahimahullah radhiyallahu anhu mengatakan, wal bahtsu anhu, atau apa, Abu Darda mengatakan, man ra'a annal huduwa ila talabil ilmi laysa bijihad faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu. Barang siapa menganggap belajar ilmu agama bukan jihad, maka telah kurang akal ataupun kecerdasannya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, wal bahsu anhu ay alimi al jihadun. Mencari ilmu agama adalah jihad. Iya. Maka demikian pula di sini, ketika kita belajar ilmu agama, harus semangat seperti orang yang berjihad melawan orang apa? Kafir di medan pertempuran. Jangan loyo, jangan apa? Ngantuk-ngantuk. Karena apa? Ya, awas ada rudal menyerang. Ya, harus apa? Semangat, namanya jihad. Ya. Ini yang harus kita yakini. Belajar ilmu agama termasuk apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tahapan jihad yang pertama jihadun nafsi. Yang pertama dengan ilmu, dengan al-amal, dengan dakwah dan dengan as-sabar. Kemudian tahapan jihad yang kedua, jihad melawan asyaitan, yaitu dengan as-sabar wal yakin. Allah mengatakan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin agama, yahduna bi amrina, mereka memberikan hidayah dengan perintah kami, dan mereka adalah orang yang sabar karena mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Mereka melawan syaitan dengan apa? Ilmu, dengan keyakinan dan dengan kesabaran. Karena setan memiliki 2 jaring, yaitu jaring syahwat dan syubhat. Syahwat dilawan dengan kesabaran, syubhat dilawan dengan al-yakin ataupun al-ilmu. Ini jihad yang kedua, jihad melawan asyaitan. Kata para ulama, tidak akan mungkin orang itu bisa berjihad yang ketiga melawan orang kafir atau munafik sebelum dia melewati 2 tahapan jihad tadi. Intinya apa? Digabungkan dua-duanya. Jihad nafsi ada, jihad syaitan ada, demikian jihad melawan orang kafir dan munafikin, yaitu dengan harta, dengan hati, dengan jiwa, dan dengan apa yang dimiliki oleh manusia kaum muslimin. Rasul mengatakan, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang musyrikin, melawan orang kafirin, dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian.
dengan dakwah. Ini membantah kelompok teroris yang hanya menyempitkan jihad hanya pada apa? Al-qital dengan pedang. Pada Rasul mengatakan jihad melawan orang musyrikin bisa dengan harta, bisa dengan jiwa, pedang, dan juga bisa dengan lisan, dengan apa? Dakwah. Bahkan Rasul SAW ketika di Mekah belum ada jihad dengan pedang, Allah berfirman, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan jihadlah melawan orang musyrikin dengannya, yaitu bil Quran, dengan jihad yang besar. Kemudian yang keempat kata Ibnu Qayyim, jihad melawan arbabil bid'ah wal dzulmi wal munkarat. Jihad melawan pelaku kebid'ahan, pelaku kemaksiatan, dan ini sesuai dengan sabda Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa lam yastati fa bilisani fa lam yastati fa biqalbi wa dzalika adhafu al-iman. Intinya Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan tahapan-tahapan jihad tersebut. Tidak seperti kelompok teroris yang hanya menyempitkan jihad dengan pedang saja, lupa dengan jihadun nafsi, sehingga mereka apa? Tidak tahu lawan dan kawan, tidak tahu siapa yang berhak dibunuh dan siapa yang dijadikan sebagai pemimpin mereka dan sebagainya. Karena apa? Tidak didasari oleh al-ilmu, al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabat. Sedangkan tasawuf, mereka hanya mengambil jihadun nafsi, lupa dengan jihad-jihad yang tadi. Ahlussunnah menggabungkan semuanya, beriman kepada semua bentuk jihad tadi. Kemudian yang terakhir, masalah ar-raja wal khauf. Masalah berharap dan takut yang merupakan kata para ulama dua rukun ibadah. Ketika orang itu beribadah harus diiringi oleh ar-raja wal khauf, rasa harap dan rasa takut. Seperti yang Allah firmankan, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka ketika malam hari, mereka tahajud, yad'una rabbahum, berdoa kepada Rabb mereka khaufan wa tama, dengan penuh rasa takut akan adab Allah dan penuh mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'imah yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbi. Apakah sama orang yang bangun malam untuk salat malam, yang mereka apa? Yarju rahmat rabbi, mereka mengharap rahmat Allah dan takut adab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah sifatkan orang-orang yang beriman. Kalau mereka beribadah, mereka iringi dengan rasa harap dan rasa takut. Ini berlainan dengan kelompok tasawuf. Ya, sekali lagi tasawuf. Lagi-lagi apa? Tasawuf, urusan sesat, tasawuf. Ya. Tasawuf mengatakan kita beribadah kepada Allah bukan karena mengharap surga Allah, tidak pula apa? Takut azab Allah, namun kita hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menolak ar-raja wal khauf. Lawannya adalah kelompok al-khawarij, dan kelompok al-murji'ah. Kelompok murji'ah mengatakan kita beribadah, kita hidup ini hanya roja saja, mengharap saja tanpa ada rasa takut, sehingga mereka meremehkan dosa. Kelompok khawarij takut terus, sehingga apa? Mereka putus asa dan mereka gegabah mengkafirkan kaum muslimin. Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan ar-raja wal khauf. Sampai ulama mengatakan dua hal ini, ar-raja wal khauf, seperti dua sayap burung, tidak akan mungkin burung bisa terbang dengan baik kecuali dengan dua sayap tersebut, ar-raja wal khauf. Dan itu bukan masalah ibadah juga, bukan masalah ibadah saja, namun juga masalah kehidupan kita di dunia ini. Dalam kita mengarungi bahtera kehidupan ini harus ada ar-raja wal khauf. Kalau raja saja kita akan apa? Meremehkan, merasa aman terus. Tidak siaga, waspada dari musuh-musuh. Kalau khauf saja, cepat putus asa. Maka harus ada raja wal khauf. Khauf agak berlebihan, diiringi dengan ar-raja. Sehingga apa? Berjalan seimbang. Ada pula yang mengatakan, kalau orang itu dalam keadaan ditimpa musibah, diperbanyak rojanya. Kalau dia dalam keadaan mau berbuat maksiat, dikuatkan al-khaufnya, rasa takutnya. Intinya harus ada dalam kehidupan orang beriman ar-raja wal khauf, bukan seperti kelompok at-tasawuf dan juga bukan seperti kelompok al-khawarij ataupun murji'ah. Ini yang mungkin kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan masih banyak lagi contoh-contoh pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah di antara kelompok-kelompok yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah
di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita lanjutkan sedikit dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, sering dijelaskan bahwa syarat diterima ibadah adalah ikhlas dan mutaba'ah. Tapi bagaimana kedudukan niat dalam hal tersebut? Bukankah Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Saya tanya kepada yang bertanya ini. Ikhlas itu berkaitan dengan apa? Dengan niat. Maka kata-kata innamal a'malu binniyat ini berkaitan dengan pada al-ikhlas. Ini apa? Dalil tentang masalah wajibnya ikhlas dalam beribadah, karena amal tergantung pada niatnya. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka itu tidak ikhlas. Itu akan tertolak ibadahnya. Namun kalau niatnya karena Allah, maka itu adalah ikhlas. Itu merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah. Bagaimana hukumnya? Atau bolehkah menyolati jenazah orang yang selama hidupnya dikenal masyarakat sebagai dukun dan terkenal jarang melaksanakan sholat? Ya, kalau kita meyakini bahwasanya para dukun-dukun tersebut adalah kaum musyrikin, maka tidak boleh kita mensolatinya. Adapun yang lain yang masih menganggap dia muslim, ya terserah. Namun kita pribadi tidak mau mensolati orang-orang tersebut. Mohon penjelasan tentang talqin bagi mayit yang sudah dikubur, karena perkara ini adalah sumber masalah dari dakwah as-salafiyah. Ya. Apa enggak kebalik? Ya. Yang mendatangkan fitnah atau masalah adalah ahlul bid'ah. Karena apa? Mereka yang membuat ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Ar-Rasul SAW. Imam Malik rahimahullah ta'ala, imam dari hijrah, imam kota Madinah pada waktu itu, beliau pernah ditanya oleh seseorang yang mau ihram, yang mau melaksanakan ibadah umrah atau haji. Kata orang tersebut, apakah aku boleh berihram dari sisi kubur Nabi SAW? Kata Imam Malik, la taf'al, jangan engkau lakukan, fa inni akhsha 'alaikal fitnah, karena aku takut akan menimbulkan fitnah. Kemudian kata orang tersebut, ayu fitnatin, fitnah apa ini? Ya, aku sekadar menambah beberapa mil saja. Ya, ihram orang yang mau umrah atau haji ketika di Madinah, Dzul Hulaifah, bukan di Masjid Nabawi atau bukan di kubur Nabi SAW, namun di Dzul Hulaifah. Kata orang tersebut, aku hanya menambah beberapa mil saja. Maka kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, wa ayu fitnatin a'dham min annaka tara annaka qasabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah SAW. Fitnah mana yang lebih besar daripada engkau menganggap dirimu lebih mendapatkan keutamaan daripada Rasulullah SAW. Rasul ihramnya dari Dzul Hulaifah, engkau menambah di Masjid An-Nabawi. Kata Imam Malik tadi apa? Ini akhsha alaikul fitnah. Ini akhsha alaika al fitnah. Intinya apa? Yang mendatangkan masalah fitnah adalah siapa? Ahlul bid'ah. Karena mereka yang membuat ajaran baru dalam al-Islam. Dakwah salafiyah hanya meluruskan saja. Ini yang perlu apa? Kita luruskan. Yang mendatangkan masalah bukan dakwah salafiyah, namun mereka yang berbuat apa? Kebid'ahan. Rasul mengatakan, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Kebinasaan muncul daripada apa? Kebid'ahan. Bukan yang menyuruh kepada as-sunnah atau ittiba as-sunnah. Sekarang bagaimana? Masalah talqin bagi mayit yang sudah mati. Sekarang kita tanya, apakah Rasul pernah mentalqin orang yang sudah dikubur? Rasul SAW ditinggal mati oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri beliau yang pertama. Rasul juga ditinggal mati oleh putra beliau Ibrahim. Apakah pernah beliau mentalqinkan orang-orang tersebut atau juga para sahabat yang meninggal dunia? Demikian pula para sahabat tidak pernah mentalqinkan sahabat yang lain yang telah meninggal duluan. Ini membuktikan bahwasanya talqin di kuburan tidak ada syariatnya dalam al-Islam. Yang ada itu talqin sebelum orang itu meninggal dunia, ketika sakaratul maut. Rasul mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang mau meninggal dunia dengan ucapan la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalami la yadkhulul jannah.
Karena barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah akan masuk surga. Adapun talqin setelah orang itu mati, ada Pak Mudin datang mengatakan, ya fulan, kalau ada malaikat mungkar wan nakir bertanya kepadamu, siapa Rabbmu? Jawablah Allah. Kalau dia bertanya siapa nabimu? Jawab itu Nabi Muhammad. Ini kalau dalam UNAS termasuk apa? Hah? Joki ya? Iya. Ini terlarang, ya, syar'an wa aklan. Ya. Apalagi orang yang sudah meninggal dunia tidak akan mungkin bisa mendengarkan apa? Talqinnya Pak Mudin. Ini secara akal wa syara' tidak bisa diterima sama sekali. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan Rasul mengatakan, iyyakum wa muhdatsati al-umur. Hati-hati kalian dari perkara yang baru dalam urusan agama. Dakwah salafiyah hanya meluruskan saja bahwasanya itu perbuatan yang bid'ah. Bukan dakwah salaf yang membuat masalah. Mereka yang membuat masalah. Seandainya mereka tidak mengada-ada, kita tidak akan apa? Repot-repot. Ya. Yang merepotkan itu mereka. Ya. Seandainya nggak ada bid'ah, kita ya duduk di rumah mungkin ya. Namun semua ada hikmahnya. Adanya al-bid'ah sehingga kita apa? Serius belajar, serius untuk apa? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Semua ada hikmahnya. Yang terakhir, apa hukumnya seorang bekerja bangunan terlibat dalam proyek pembangunan gereja? Ini termasuk wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kalian ta'awun tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan gereja tempatnya musuh-musuh al-Islam, tempatnya orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, maka haram untuk apa? Ikut andil dalam pembangunan tempat-tempat tersebut. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kalau mungkin ada kesalahan, mohon diluruskan dan disampaikan bil hikmah wal mau'izati al hasanah. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.